Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengimbasan. Jadi pengimbasan tidak hanya dilakukan secara tatap muka, namun bisa juga secara virtual seperti dalam video ini. Di sini pengimbasannya dilakukan melalui Zoom meeting secara virtual. Dan jangan kemana-mana, setelah ini akan ada penjelasan terkait apa itu AKM. Pada video kali ini, kita akan membahas topik mengenai asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa dari literasi, numerasi, dan karakter. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa itu AKM? AKM itu untuk mengukur kompetensi mendasar dari literasi membaca dan numerasi siswa, sedangkan survei karakter untuk mengukur sikap, nilai keyakinan, dan kebiasaan atau karakter siswa, sedangkan survei lingkungan belajar untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun tingkat sekolah. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah. Informasi yang diperoleh dari asesmen nasional diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan dan dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid. Manfaat asesmen nasional: potret kualitas pembelajaran, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Asesmen nasional dibagi menjadi 3 penilaian. Yang pertama ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan AKM dibagi menjadi 2 penilaian, yaitu asesmen literasi membaca, asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi, sedangkan asesmen numerasi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional dalam tujuan pelaksanaan: jika asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang pendidikan dalam asesmen nasional dari SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional hanya diikuti oleh SMP, SMA, dan SMK. Level siswa dalam asesmen nasional hanya diikuti oleh kelas 5, 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional diikuti oleh tingkat akhir pada tiap jenjang, berarti kelas 6 SD, kelas 9, dan kelas 12. Asesmen nasional dipilih secara acak siswa yang mengikuti asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional semua siswa yang mengikuti ujian nasional.
Untuk bentuk soalnya, asesmen nasional ada PG, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian, sedangkan ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaian dalam asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional hanya berdasarkan penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian dalam asesmen nasional ada computerized multi-stage adaptive testing, sedangkan ujian nasional computer based test, CBT dan paper based test. Asesmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen informasi kualitas pembelajaran hasil belajar murid. Artinya adalah tujuan asesmen pendidikan di sini adalah untuk meningkatkan mutu. Asesmen dilakukan tidak hanya untuk memantau dan mengevaluasi, namun asesmen nasional dirancang agar menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar murid. Itulah tujuan dari asesmen pendidikan. Murid mengikuti penilaian instrumen AKM literasi, numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar. Sedangkan guru dan kepala sekolah hanya mengikuti instrumen survei lingkungan belajar. Kriteria peserta AN, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, karena pemilihan berdasarkan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, 11. Sedangkan setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soal ada pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadwal pelaksanaan di sini jika SD hanya tes literasi 75 menit, begitu juga numerasi. Sedangkan SMP tes literasi numerasi 90 menit, SMP, SMA, dan SMK. Literasi membaca, jadi literasi membaca itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan. Sedangkan numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Tujuan AKM dalam pembelajaran ini ada 3 komponen penting. Yang pertama ada kurikulum, apa yang diharapkan akan dicapai. Sedangkan pembelajaran, bagaimana mencapainya. Asesmen, hasil atau hasil apa yang sudah dicapai. Jadi asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Komponen AKM literasi membaca ada konten, proses kognitif, konteks. Di dalam konten di sini ada teks informasi dan teks fiksi. Jadi, konten di sini teks informasi bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan juga informasi dalam rangka pengembangan wawasan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan. Sedangkan proses kognitif atau cara berpikir, proses berpikir di sini menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Evaluasi melakukan suatu penilaian dan refleksi bagaimana langkah ke depannya. Konteks di sini ada personal, kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya,
berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu masyarakat. Saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Di sini sudah ada contoh dalam literasi membaca. Contoh soalnya, sedangkan numerasi, konten dalam numerasi ada bilangan, pengukuran, dan geometri, data, dan ketidakpastian aljabar. Proses kognitif ada pemahaman, penerapan, penalaran, konteks, personal, sosial, budaya, dan saintifik. Contoh soal dalam numerasi. Jadi, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan Indonesia. Asesmen kompetensi minimum, literasi membaca, dan numerasi. Survei karakter berisi tentang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Survei lingkungan belajar ada iklim, keamanan sekolah meliputi perundungan, rasa aman, konsepsi, hukuman fisik, kebijakan sekolah. Iklim kebinekaan sekolah meliputi toleransi, pro kekerasan, komitmen kebangsaan, rasa terancam, pengalaman terdiskriminasi, kebijakan. Kualitas pembelajaran meliputi iklim, keteraturan kelas, pengajaran yang adaptif, umpan balik yang konstruktif, bimbingan guru. Untuk hasil AKM akan dilaporkan setelah pelaksanaan AKM. Dan hasil AKM ini dibagi menjadi 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Yang pertama, ada kelompok perlu intervensi khusus. Maksudnya adalah jika murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Sedangkan dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Dan cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Sedangkan mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Jadi usahakan agar murid itu mencapai tingkat baik. Tingkat baik itu minimal cakap. Ya, lebih sempurna lagi jika murid sudah bisa mencapai mahir. Namun, cukup sampai tingkat baik saja, yaitu cakap. Sedangkan dalam numerasi, kelompok perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Sedangkan dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.